Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat sore, selamat sama-sama lagi dalam ibadah pada sore hari ini. Tony Melba, selamat datang. Senang bisa bersama-sama dalam ibadah ini dan nanti kita latihan bersama tadi sudah disampaikan. Ada Pak Manik juga, berkati Pak Manik. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti yang diceritakan tadi oleh Ibu Penatua Joyce dalam cerita anak-anak, Daud dan Absalom. Saya kira sebagian kita sudah memahami cerita ini atau mungkin baru mendengar cerita ini. Dalam cerita ini digambarkan mengenai hubungan orang tua dengan anak. Daud adalah ayah dari Absalom, dari istri Maka, yang saya kira jarang sekali kita mendengarnya. Itu kalau bisa dibaca dalam 2 Samuel 3 ayat 3. Ini adalah anak ketiga dari Daud. Parasnya digambarkan sangat gagah ini Absalom ini. Jadi memang dia orangnya sangat gagah dan memang punya visi ambisi yang sangat kuat ke depan. Dia ingin menjadi raja. Tapi karena dia anak ketiga, ini dalam tradisi kerajaan kan sulit ya, karena anak ketiga. Nah, Absalom ini memiliki beberapa kekecewaan. Yang salah satunya adalah ketika ada peristiwa, Bapak Ibu saya kira pernah dengar ceritanya bagaimana adiknya Tamar ini diperkosa oleh Amnon, adik tiri. Jadi adiknya Tamar, adiknya Absalom ini diperkosa oleh Amnon, yaitu saudara tiri dari Absalom. Nah, kekecewaan ini terjadi karena pada waktu itu Daud tidak menghukum Amnon. Nah, oleh sebab itu dia merasa kecewa dan kemudian dia melakukan sebuah trik dan kemudian membunuh Amnon yang telah memperkosa adiknya. Jadi kalau saudara boleh baca itu dalam bagian-bagian sebelumnya diceritakan demikian. Anak ini yang namanya Absalom ini tumbuh menjadi anak yang frustasi, anak yang rebellion, jadi memberontak. Karena Daud sebenarnya bukan memilih-milih kasih, tetapi dia mengasihi semua anaknya. Nah, tetapi dia merasa bahwa ini gak adil. Akhirnya dia membunuh Amnon dan kemudian dia lari ke Gesur. Kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 13 ayat 19 dan seterusnya itu terjadi pemberontakan oleh Absalom. Tapi sekali lagi seperti tadi dalam cerita dikatakan bahwa Daud begitu sangat mengasihi semua anak-anaknya. Ia tidak memerangi Absalom yang lari ke Gesur. Kemudian mereka mengadakan rekonsiliasi dan kemudian terjadilah rekonsiliasi dan akhirnya Absalom kembali lagi bersama-sama dengan Daud. Ini cerita sejarah. Tetapi rupanya benih-benih pemberontakan itu masih ada. Dan kemudian suatu waktu Absalom mengadakan sebuah pemberontakan dan kemudian dia berhasil melakukannya. Dan inilah yang terjadi ketika dia menjadi raja di Hebron. Jadi peristiwa itu sangat besar. Kemudian Daud akhirnya ayahnya itu lari. Dan kemudian terjadilah pertempuran antara ayah dan anak di dalam pasukan yang ada. Nah, inilah cerita kita yang tadi dibacakan. Itu adalah satu bagian bagaimana pertempuran antara ayah dan anak melalui pasukan yang ada. Apa pesan dari Daud sebagai ayah yang menghadapi pertempuran bersama anaknya? Saudara perhatikan ayat yang kelima. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Saudara perhatikan ya, ini pertempuran untuk mempertaruhkan kedudukan menjadi raja. Daud harusnya sebagai raja melihat ini tidak ada hubungan anak atau tidak. Pokoknya karena dia memberontak,
singkat saja. Tapi apa yang Daud katakan? Perlakukanlah Absalom ini dengan baik. Dan saudara, terjadilah pertempuran itu. Semua pasukannya tahu bahwa Absalom tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Dalam satu pertempuran dia berlari dan dia menunggangi bagal itu, kemudian lehernya tersangkut di pohon. Apa yang terjadi ini adalah satu kesempatan yang sangat baik sekali untuk bisa membunuh Absalom. Tetapi tidak ada juga yang berani. Sampai ketika Yoab datang, Yoab katakan bunuh. Bersama 10 orang temannya membawa senjata, dia bunuh itu Absalom. Akhirnya mati. Memang ini melanggar peraturan, tapi Absalom akhirnya dibunuh. Ini harus diberitakan kepada raja. Ini harus diberitakan kepada raja. Akhirnya dalam pembacaan kita, kalau saudara membaca semuanya, orang datang, 2 orang memberitakan kepada raja. Ada orang Ethiopia dan ada satu utusan. Apa yang dikatakan secara dalam bahasa yang singkat mau dikatakan, raja, kita menang. Semua pasukan mati. Semua pasukan musuh kalah, pasukan Absalom kalah. Tapi apa yang ditanya oleh raja? Apakah, dalam bahasa bebas kita terjemahkan, apakah anakku selamat atau tidak? Saudara lihat ya perkataan ini. Dalam sebuah pertempuran yang begitu besar, di mana pengkhianatan terjadi, di mana kesakitan hati sebagai seorang ayah itu begitu luar biasanya, Daud masih menanyakan, apakah anakku selamat atau tidak? Dan ketika dia mendengar bahwa semua pasukan itu mati, termasuk anaknya, saudara, apa yang terjadi bagi dia? Saya menggambarkan bagian pasal 33 itu begitu luar biasa. Pasal 33 itu, kalau kita baca dengan bacaan yang dramatis, itu akan jadi begini. Tetapi bertanyalah raja kepada itu, ayat yang ke-33. Maka terkejutlah raja dengan sedih. Ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku. Saudara, ekspresi bagaimana seorang ayah yang dikhianati tetapi menangis dengan cara yang luar biasa. Absalom anakku, Absalom anakku, jika mungkin aku menggantikan engkau. Saudara, saya melihat bagian ini menjadi sangat dramatis karena saya tidak bisa berpikir bagaimana pengkhianatan itu terjadi. Tetapi seorang ayah seperti Daud masih begitu menyayangi anaknya ini. Saya merasa tidak mungkin kalau itu terjadi bagi kita, mungkin akan lain ceritanya ya. Karena bagi kita itu tidak mudah membangun relasi yang baik sepanjang masa. Ketika di tengah-tengah relasi itu ada hal yang membuat kita tersakiti. Ini sangat luar biasa. Saya waktu membaca ini, wah, seorang ayah seperti Daud yang begitu luar biasa masih menangisi anaknya dengan luar biasa, padahal anak itu telah mengkhianati ayahnya. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, kalau ini kita mau refleksikan dalam hidup kita saat ini, saya mau mengatakan bahwa sekali lagi tidak mudah membangun relasi yang baik itu sepanjang masa. Membangun relasi suami istri yang terus-menerus hangat. Membangun relasi persahabatan yang terus-menerus akrab. Membangun relasi antara orang tua dan anak yang terus-menerus erat. Membangun relasi di antara masyarakat yang berbeda-beda, baik latar belakang, agama, dan seterusnya. Saudara, karena di dalam masa relasi itu ada ketegangan-ketegangan yang muncul.
Nah, problemnya adalah apakah kita mau membangun hal yang positif dalam mengembangkan kembali relasi yang mengalami ketegangan. Khotbah kita hari ini berbicara mengenai hal yang positif dan berpikir yang positif. Saudara, Daud tidak mulai dengan kata apakah anakku mati. Dia tidak menggunakan kata apakah anakku mati, tapi dia katakan apakah anakku selamat. Dia memulai dengan sebuah frase kata yang positif. Dia tidak mengatakan jangan bunuh anakku, tapi jagalah dia dengan baik. Ini sebuah frase-frase positif, kata-kata positif yang diungkapkan, yang dikeluarkan ketika relasi-relasi itu mengalami ketegangan. Dan ini yang saya kira saya mau konsentrasikan untuk kita dalam konteks keluarga. Dalam beberapa minggu ini kita bicara tentang keluarga. PA kemarin dalam sekali bicara tentang keluarga, secara khusus bagi orang tua dan anak, dan juga bagi hubungan suami dan istri. Ini menjadi sangat penting. PA kemarin ada 6 hal yang kita belajar dari PA Virginia. I'm an important person, our family is special, living things grow, at home in the world, being God's family is special, we have the future. Kita dalam kehidupan keluarga adalah pribadi-pribadi yang penting. Tidak ada satupun yang tidak penting dalam kehidupan di keluarga. Ketika ketegangan di dalam keluarga terjadi, ingatlah kita adalah orang-orang yang penting di dalam keluarga. Sehingga kita tidak bisa mengabaikan orang lain. Kita tidak bisa mengabaikan suami kita, istri kita, anak-anak kita karena ketegangan yang ada. Keluarga kita adalah keluarga yang spesial, yang unik. Yang kemarin itu menarik itu dalam PH di Virginia. Sebutkan keunikan suami dan istri. Jadi dibuat yang unik apa aja. Yang menarik adalah kalau saya membuat sebuah penelitian kemarin itu, semakin usia pernikahan kecil, artinya muda, lebih mudah membuat keunikan suami istri. Tapi ketika usia pernikahan semakin panjang, semakin rumit membuat keunikan. Apa keunikan istri saya dan apa keunikan suami saya? Wah, itu ramai itu kemarin PA itu ya. Semakin panjang perjalanan pernikahan, kita semakin nampaknya keunikan-keunikan dari suami dan istri itu menjadi cair dan udah gak bisa lagi dilihat apa gitu ya. Kemarin diungkapkan begitu rupa dan sangat menarik. Living things grow. Jadi kita ingat bahwa perjalanan kita ini bukan jadi sekarang seperti ini, tapi ada masa di mana kita dari kecil kemudian menjadi saat ini. Ada foto Pak Leo kemarin dikasih tunjuk. Ini siapa ini? Tunjuk. Ternyata itu tahun 70 sekian gitu ya. Tahun 70 sekian, Julio maksudnya Julio bukan Pak. Itu 70 sekian sampai sekarang, menunjukkan bagaimana pertumbuhan itu. Tapi problemnya bukan dari kecil menjadi besar, tapi bagaimana di tengah-tengah perjalanan ini dia bisa melewati untuk bisa sampai dengan saat ini. Itu yang penting. Rumah kita adalah dunia kita. Keluarga Allah itu spesial. Dan juga kita memiliki masa depan. Kemarin semua orang mencari harta terpendam di dalam keluarganya. Apa harta terpendam saya? Tuliskan dan masukkan itu. Dan kita doakan bersama. Dan lihatlah bahwa harta terpendam itu akan kamu dapatkan sekian waktu kalau kamu mengimaninya di dalam hidup. Mencari harta terpendam di masa depan untuk keluarga kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tidak berhenti pada ketegangan-ketegangan itu. Suami, istri, keluarga, orang tua dan anak-anak mengalami ketegangan-ketegangan. Tapi problemnya adalah bagaimana di tengah ketegangan itu, hal-hal positif itu terus kita bisa berikan. Hal-hal positif, kata-kata yang positif, pemikiran yang positif itu selalu ada di dalam kehidupan kita, di dalam ketegangan relasi.
Norman Vincent Peale itu seorang penulis buku terkenal The Power of Positive Thinking. Satu kali ada pasiennya datang dan dia katakan, pasien itu bilang dalam keluarganya, di tengah keluarga dia bilang, saya sudah kehilangan apapun, saya sudah gak berarti apapun, saya sudah kehilangan segala sesuatunya, saya menjadi orang yang tidak berarti apa-apa. Norman Vincent Peale bilang, oke, mari kita diskusi sama-sama. Dia memberikan sebuah kertas seperti ini dengan dua bagian ini. Bagian yang sebelah sini adalah kamu tuliskan apa-apa yang menjadi kehilanganmu, dan bagian sini apa-apa yang masih ada padamu. Dan didapatilah pendapat yang seperti ini. Pada bagian ini, karena saya balik pada bagian ini, pada bagian yang kehilangan ini, orang yang datang kepada Norman Vincent Peale ini menuliskan begitu banyak kehilangannya, begitu banyak mendapatkan kekecewaannya, begitu banyak menuliskan betapa banyak ia mengalami ketegangan di dalam hidup. Waktu Norman Vincent Peale katakan, apa yang kamu harus isi pada bagian ini? Orang ini bilang, sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi. Semua saya sudah kehilangan, tidak ada apa-apa lagi. Yang ada hanyalah kehilangan-kehilangan. Sudah tidak ada lagi hal yang ada pada saya. Norman bilang, oh, betapa luar biasanya kamu. Anakmu di penjara rupanya ya. Orang ini kaget. Dia bilang, tidak, anak saya tidak di penjara, anak saya ada bersama-sama dengan saya. Norman bilang, kenapa kamu tidak tuliskan bahwa kamu masih mempunyai seorang anak? Norman bilang, katakan, luar biasa kamu bercerai dengan istrimu. Orang ini kaget. Saya tidak bercerai dengan istri saya. Istri saya masih ada di rumah. Norman bilang, kenapa kamu tidak tuliskan bahwa kamu masih mempunyai seorang istri yang masih ada bersama-sama dengan kamu? Norman bilang, betapa luar biasanya hutangmu begitu banyak dan kamu tidak bisa membayarnya. Orang ini protes, saya tidak pernah punya hutang. Saya membayar pajak saya membayar semua hal yang menjadi kewajiban saya. Mengapa kamu tidak menuliskan di sini bahwa kamu masih memiliki semuanya itu dengan baik? Saudara, sering kita kehilangan banyak hal karena hal-hal yang negatif lebih banyak berada dalam pikiran kita. Hari ini kita mau belajar seperti Daud. Terkadang sangat mengecewakan relasi, ketegangan-ketegangan sangat mengecewakan. Saya mau mengajak kita di sini dalam konteks keluarga, mari kita membangun ketegangan-ketegangan itu dalam hal yang positif. Tetaplah berpikir positif dan tetaplah melihat hal-hal yang positif di tengah-tengah kepahitan sekalipun. Saya tahu ini tidak mudah bagi keluarga-keluarga. Saya mau memfokuskan ini bagi keluarga saat ini kita semua. Relasi-relasi suami istri mengalami ketegangan, tapi lihatlah, masih ada banyak hal yang kita punya untuk membangun relasi itu. Tidak harus semua kehilangan yang kita sebutkan. Kadang orang tua dengan anak memiliki banyak ketegangan, oma dengan cucu, bahkan tetangga, keluarga, kakak dan adik mengalami ketegangan-ketegangan. Tapi jangan sampai kita mengalami kehilangan-kehilangan dalam diri kita. Saya mau ngajak kita, Daud begitu menyakitkan. Renungkan, saya mau mengajak kita sekarang untuk tenang sejenak. Renungkan bagian kata terakhir dalam ayat 33 itu sebagai kekuatan, sebagai doa, sebagai seruan, sebagai ungkapan kita sebagai pribadi-pribadi yang kadang-kadang kita mengalami ketegangan-ketegangan di dalam relasi. Tapi hari ini kita mau melihat itu sebagai hal yang positif. Ada nilai-nilai positif yang harus kita tanamkan di dalamnya untuk kita membangunnya kembali. Saya mengajak kita untuk tenang sejenak. Bagian sesi ini, bagian khotbah ini saya ingin mengakhiri dengan kita merenungkan, merefleksikan bagian ini dalam hidup kita.
Sambil satu lagu mungkin lagu yang tenang bunyikan, dimainkan. Renungkanlah ayat yang ke-33 ini. Ketika Daud mengungkapkan betapa dia mengasihi anaknya. Ingatlah relasi-relasi kita dalam kehidupan rumah tangga, suami istri, anak-anak, oma, cucu, dan kakak beradik, dan seterusnya. Kita mau bahwa melalui ini nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik itu menjadi bagian. Saat teduh bagi kita semua. Anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku, anak. Bapa, engkau memberi kami pengertian di dalam ketegangan, di dalam relasi yang terkadang mengancam perpecahan. Tapi hari ini kami belajar tentang hal yang positif. Selamatkah anakku Absalom? Selamatkah? Baikkah? Masih tersenyumkah istri, suami, anak-anak, saudara, kakak, adik? Masih dapatkah mereka berdoa? Masih dapatkah mereka tersenyum? Masih dapatkah mereka memuji Tuhan? Di tengah situasi yang terkadang memunculkan begitu banyak ketegangan, biarlah kami tetap melihat setiap pribadi, setiap orang yang ada di dalam hal-hal yang positif, bahkan senantiasa mendoakannya di dalam kehidupan kami. Tidak ingin hanya berada dalam ketegangan, tetapi belajar dari Daud. Selamatkah Absalom, orang muda? Anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, Engkaulah yang berbaharui, Engkaulah yang membentuk kembali semua relasi-relasi yang kami miliki. Dari hari ini